Sebagaimana Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita renungkan firman. Api Pentakosta menyala bersama. Holy Shalom Holy Lovers, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu sampai pada saat sore hari ini. Kami ada itu semua berkat anugerah Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, sampaikan isi hatimu. Bekerjalah Roh Kudus, hamba-Mu sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya atau kepada mereka yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kadang-kadang sangat susah bagi kita untuk membedakan yang mana orang percaya, yang mana tidak. Baik itu dalam perkataannya, gaya hidupnya, keadaannya, kelakuannya hampir sama. Tapi Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jelas dalam ayat ini dikatakan janganlah sama dengan dunia. Orang percaya tidak boleh sama dengan dunia ini. Artinya orang percaya harus berbeda dari dunia ini. Nah, bagaimana kita supaya bisa berbeda? Ya, kita harus berubah. Berubah perkataan, berubah cara pandang, berubah gaya hidup, berubah kelakuan atau karakter. Nah, hidup seseorang bisa berubah hanya dengan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, seseorang bisa berubah hanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Tidak cukup hanya nasihat. Tidak cukup hanya kata-kata yang baik atau motivasi. Atau tidak cukup dengan khotbah yang wow, luar biasa, atau khotbah yang hebat. Itu tidak cukup mengubah seseorang. Tapi untuk mengubah seseorang itu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Nah, coba kita belajar apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kepada kebinasaan. Hal-hal yang harus dihindari seorang yang percaya kepada Tuhan adalah bahwa seorang percaya harus berkomitmen mengikuti Yesus. Harus bisa berkata kepada yang jahat, menjauh daripadaku. Itu sikap orang percaya kepada yang jahat.
tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan orang jahat. Tidak meminta atau meminta pendapat-pendapat kepada orang yang pintar, walaupun mereka pintar, cerdik, cerdas. Tapi seorang orang percaya akan menghindar dari sana. Seorang percaya dia akan lebih suka meminta nasihat, meminta pendapat kepada sesama orang benar atau kepada hamba Tuhan, kepada gembalanya sendiri. Itulah sikap orang percaya. Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 115, "Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku." Itu orang percaya, itu orang benar. Tegas kepada orang yang jahat, harus berani berkata, "Menjauh daripadaku." Dan dia berkata, "Kesukaanku adalah perintah-perintah Tuhan. Aku mau berpegang kepada perintah-perintah Tuhanku." Dan kemudian di sini Raja Daud berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita harus menghindar dari jalan orang berdosa. Tidak setuju dengan mereka. Tidak meniru gaya hidup mereka. Gaya hidup orang benar itulah yang harus kita pertahankan. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Dan kemudian tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gak ikut nimbrung dengan orang-orang yang tidak percaya. Mari kita mencari komunitas sesama orang percaya. Disitulah kita bisa mengobrol, saling membantu, saling membangun, saling mendorong di dalam iman. Sehingga kita bisa bersama-sama maju di dalam Tuhan. Nah, kemudian Raja Daud berkata bahwa orang benar itu kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesenangannya, kegemarannya. Saya percaya jikalau seorang orang percaya hanya merindukan Tuhan, haus Tuhan, senang dengan firman Tuhan, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan melihat bagaimanakah Tuhan itu yang sebenarnya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu sangat perhatian kepada setiap orang yang percaya. Jikalau kita haus, kita senang, kita rindu kepada kebenaran firman Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Mari Bapak Ibu Saudara, semua kita yang dapat mendengar kebenaran firman Tuhan ini melalui Holy Channel ini, saya berharap kita camkan baik-baik bahwa seorang yang percaya dia senang firman dan kemudian merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan di setiap hari. Sebagaimana Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita renungkan firman Tuhan, kita senang dengan firman Tuhan. Artinya kita senang dengan Allah. Kita sedang berpikir tentang Allah. Kita sedang mencari Allah dalam pikiran kita. Dalam keinginan kita, dalam kehausan kita, kita sedang menginginkan Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan disitulah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan hal-hal yang terjadi, yang dapat kita peroleh ketika kita menyukai firman, merenungkan firman. Raja Daud berkata, dia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, mari kita belajar untuk haus cinta kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita pergi kepada orang-orang fasik, kepada dunia ini. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita terbentur dalam satu masalah, saya sampaikan, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, segala masalah, segala pergumulan, segala persoalan, segala benturan terselesaikan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka disitulah kehidupan kita berubah, pola pandang kita berubah, hidup kita diubahkan, kelakuan kita diubahkan, bahkan keadaan kita diubahkan. Disitulah bisa tercapai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi kita harus bisa tampil beda. Tampil beda, berubah. Perubahan terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi saya mendorong kita semua, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi pengaruh dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Alamilah Tuhan dalam hidupmu. Seorang percaya harus mengalami Tuhan. Kalau kita bisa berkata, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa, alami Dia dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu. Saya percaya satu langkah pun Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Setiap langkah-langkah dalam hidup kita ini, kita bisa mengalami Tuhan. Hal apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saya percaya kebesaran Tuhan akan kita lihat dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, mari alami Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Haleluya.